AudioJungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ustazah Yudi Widayanti. Insyaallah lama kita tidak bertemu ya. Hari ini Ustazah akan menyajikan pembahasan Bimbel UTBK BBM untuk kemampuan membaca dan menulis yang kemarin sudah diujikan pada hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Nah, sebelum Ustazah masuk ke pembahasan materi yang pertama, anak-anak, pada materi Bimbel UTBK ini ada dua materi besar yang dibahas, yaitu materi tentang wacana, berarti cara mencari gagasan utama, simpulan, dan EYD. Oleh karena itu, ada baiknya sebelum kalian mempelajari pembahasan ini, sambil membuka PUBI daring ya, karena itu adalah kitabnya bahasa Indonesia ya. Kalau agama kita punya Al-Quran, kalau bahasa Indonesia punya kitab namanya PUBI. Di PUBI itu insya Allah ada banyak sekali tata cara aturan-aturan penulisan dalam bahasa Indonesia. Salah satunya seperti soal pada nomor 1. Nah, pada soal nomor 1 ini dikatakan kita disuruh mencari penulisan kata yang salah. Karena UTBK ini kita juga ditarget waktu, maka ketika mencari penulisan kata yang salah, karena langsung masuk kepada kata huruf yang dituju pada pilihannya A, B, C, D, E. Jadi langsung ke nomor 2, 4, 6, 11, dan 12. Kalau kita perhatikan, penulisan yang paling terlihat salah itu adalah nomor 12. Kenapa kok Ustazah bisa langsung mengatakan? Dan pasti kalian tahu jawabannya, karena ini adalah kalimat langsung anak-anak ya. Ketika kita menulis kalimat langsung, maka kita kembali kepada penulisan kalimat langsung secara kaidah yang ditentukan dalam bahasa kita, yaitu memakai tanda petik 2. Nah, tanda petik 2. Maka kita nanti akan memiliki seperti ini ya. Kalian boleh memilih alternatif yang memakai tanda kutipnya di depan, yaitu kita ubah sedikit. Selain lobster, komoditi laut lainnya yang dapat dicari di daerah pinggir pantai adalah rajungan dan ubur-ubur. Kenapa ini dipisahkan tanda koma? Karena ini adalah konjungsi, ya. Karena ketika konjungsi, maka kita nanti bertemu dengan S-nya. Komoditi laut lainnya yang dapat dicari di daerah pinggir pantai, nah itu subjeknya adalah P, rajungan dan ubur-ubur adalah O. Lalu kita tutup kata eko, atau apabila kata ekonya ditaruh di depan, maka mengganti eko mengatakan. Nah, itu sama, tinggal memindahkan saja. Sehingga kalau komposisinya seperti ini, maka ini sudah memenuhi ejaan yang disempurnakan. Maka benar kalau nomor 1 jawabannya adalah yang E. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Gagasan utama kalimat. Masih ingat anak-anak ya? Cara mencari gagasan utama itu langsung saja kita melihat pada kalimat kedua sebuah wacana. Kita lihat kalimat keduanya. Pada kalimat kedua, mohon maaf. Nah, pada kalimat kedua itu kita lihat kalau terdapat kata ganti atau kata tunjuk ini itu tersebutnya atau yang mengacu pada kata sebelumnya, maka dia pastikan ada di depan. Tapi kalau tidak menemukan itu pada kalimat kedua dan kita menemukannya pada kalimat yang terakhir berupa kata simpulan, misalnya kata simpulan itu oleh sebab itu, sehingga, oleh karena itu, maka pasti jawabannya di belakang. Tapi apabila menemukan karakteristik pada kalimat kedua dan kalimat yang terakhir, berarti kita dikatakan dia campuran. Nah, kalau kita lihat pada wacana bacaan pertama ini, kita tidak menemukan kata simpulan pada kalimat yang terakhir. Berarti otomatis kita langsung masuk ke kalimat kedua. Di kalimat kedua kalian perhatikan anak-anak ya, itu ada katanya. Katanya itu mengacu pada, ini ya, katanya itu mengacu pada
eh, nelayan di pantai selatan Kabupaten Kebumen memilih mencari lobster selama cuaca buruk melanda perairan itu. Selain harganya mahal, berarti harganya itu kan harga lobster anak-anak ya. Harga lobster yang dicari oleh petani, oleh nelayan ketika dia terjadi cuaca buruk. Nah, otomatis karena mengacu pada kata lobster, maka gagasan utamanya di sini adalah yang mana anak-anak? Jawabannya adalah yang C, yaitu nelayan di pantai selatan Kabupaten Kebumen memilih mencari lobster selama cuaca buruk melanda perairan itu. Selain harganya mahal, biaya operasional nelayan juga tidak besar karena area tangkapan lobster hanya terletak di sekitar bukit-bukit karang tepi pantai. Nah, mengacu mereka, para petani itu tetap mencarinya selama cuaca buruk meskipun biaya operasionalnya mahal. Maka katanya pada kalimat kedua itu mengacu ke sana. Jawabannya adalah yang E. Kalau nomor 3 itu mudah ya, kita tinggal mencari pernyataan yang tidak ada dalam wacana. Pernyataan yang tidak ada dalam wacana itu jelas jawabannya yang A ya. Hasil tangkapan lobster berkisar antara 2-7 kilo sekali melaut. Karena ada kata kecuali ya. Di sana tidak dijelaskan. Itu anak-anak ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Kalimat yang tidak efektif dalam wacana di atas adalah kalimat yang keberapa? Ya, kita ingat-ingat ya. Kalimat yang tidak efektif, kalimat yang bagaimana anak-anak? Kalimat yang di dalamnya itu tidak terdapat subjeknya, kemudian tidak terdapat pokok pembicaraan, ambigu, kemudian kalimatnya tidak bernalar. Jadi ketika dibacakan itu kalimatnya menimbulkan salah nalar begitu ya. Kita kembali ke bacaan yang pertama. Di bacaan yang pertama, perhatikan kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga itu menyatakan muslimin, nelayan pasir pantai mengatakan, ini benar anak-anak ya. Kenapa benar? Karena dia termasuk apa? Frase apositif. Jadi nelayan pasir pantai, pantai pasir mohon maaf, itu menjelaskan tentang si musliminnya. Gitu ya. Lalu nomor 4, dalam sekali tangkapan paling sedikit nelayan membawa lobster 2 kilo. Ini benar ya. Dalam sekali, ini benar atau salah? Mohon maaf. Dalam sekali tangkapan. Ini kelihatannya benar anak-anak ya, karena dipisahkan oleh koma. Tetapi ada kata tangkapan. Nah, di sini ada kata tangkapan. Kata tangkapan itu nanti kita cari tahu kenapa kata tangkapan itu menjadi salah pada pilihan yang keempat. Kita lihat dulu pilihan yang kelima. Pilihan yang kelima itu untuk sekali melaut, satu perahu bisa mendapat 4-5 kilo, tetapi jika sepi hanya mendapat 2 kilo. Ini benar ya, karena setelah konjungsi itu dipisahkan koma, lalu kalian perhatikan sebelum kata tetapi itu ada juga tanda koma, itu sudah memenuhi kaidah EYD. Kalimat yang ke-10 kita lihat juga, Eko Wardi 33, nelayan di pantai menganti. Ini Ustazah pernah mengatakan juga ini ada termasuk frasa apositif. Siapa Eko Wardi itu? Oh, Eko Wardi itu nelayan di pantai menganti. Itu jelas ya subjeknya. Lalu mengatakannya P. Ini benar ya. Lalu yang terakhir adalah nomor 11. Biasanya untuk melaut, nah, nelayan membutuhkan ini jelas ya. SP-nya jelas. Kita masuk ke tadi. Kenapa soal nomor 4 menjadi salah? Gitu ya. Karena di sini kan jawabannya begini. Soal nomor 4, pertanyaannya. Kalimat yang tidak efektif. Nah, ini jawabannya seperti anak-anak. Kalian perhatikan, pada tangkapan itu adalah kata benda, anak-anak ya, dari kata dasar tangkap. Maka kalau kita mengatakan dalam sekali tangkapan, itu tidak tepat karena dia kata benda, padahal tangkap itu adalah kata kerja. Nah, kata tangkapan itu sesuatu yang ditangkap, hasil menangkap, atau orang yang dalam keadaan tertangkap. Maka karena dia termasuk kata benda tidak bisa kita pakai. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah dalam sekali tangkap. Nah, bukan tangkapan ya, berarti dalam sekali tangkap paling sedikit nelayan membawa lobster 2 kilo. Seperti itu ya. Sedangkan pada soal nomor 5 itu penggunaan kata berimbauan yang salah.
Nah, perhatikan ya, penggunaan kata berimbuhannya salah itu pilihannya nomor 1, nomor 4, nomor 7, nomor 8, dan nomor 9. Nah, di sini tadi, kembali ke wacananya, ini ya. Oke, kita perhatikan soal nomor 1. Nelayan di pantai selatan Kabupaten Kebumen memilih lobster. Ada kata memilih, itu kata berimbuhan tepat ya. Nomor 4 itu juga dalam sekali, nomor 4 itu kata berimbuhannya adalah membawa. Membawa, betul ya. Nomor 7 itu kata berimbuhannya menuturkan bahwa, betul. Nomor 8 itu kata berimbuhannya terjual, dan nomor 9 lobster merah dihargakan. Lah ini yang masuk dalam salah persepsi atau salah ejaan anak-anak ya. Kata dihargakan itu tidak ada anak-anak ya. Karena kata menyatakan pengaruh bahasa Jawa. Maka yang betul bagaimana, Ustazah? Yang betul adalah kita ketika menyatakan suatu harga, maka jawabannya adalah ini. Lobster merah dihargakan itu kan salah, maka pembetulannya adalah bisa diganti mencapai harga atau berkisar. Jadi lobster merah mencapai harga 250.000, 350.000 per kilo. Kalau lobster hijau 250.000, 450.000 per kilo, dan lobster mutiara 600.000 sampai 1 juta per kilo. Atau kalau tidak memakai kata mencapai harga, kita bisa memakai kata berkisar antara 250.000 sampai 350.000 seperti itu. Dari soal nomor 1 dan 5 ada yang ditanyakan anak-anak, insya Allah paham ya. Sekarang masuk ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini ada wacana baru anak-anak, wacana baru tentang peringatan Hari Raya Galungan. Yang ditanyakan kalau tadi pada wacana pertama, bacaan pertama itu adalah EYD, kalimat yang tidak tepat ya, termasuk gagasan pokoknya. Kalau di sini diawali dengan gagasan pokok. Masih memakai gagasan pokok berarti diingat-ingat langsung dilihat kalimat kedua atau kalimat yang terakhir. Gitu ya. Di kalimat yang kedua perhatikan di sini ada kata umat Hindu di bumi serasi ini menggelar persembahyangan di pura dan candi yang ada di Kabupaten Semarang. Berarti kata ini itu kan mengacu kepada apa, Nana? Mengacu kepada umat Hindu di Semarang, ya. Umat Hindu di bumi serasi ini berarti umat Hindu di Semarang itu sedang menggelar perayaan Hari Raya Galungan yang berlangsung secara khidmat kan begitu ya. Maka jelas ya, jawabannya adalah yang apa anak-anak? Jelas jawabannya nomor 6 adalah yang E ya. Sedangkan pertanyaan yang ketujuh, kata alkulturasi itu kalau secara EYD jawabannya nanti bisa dicek di KBBI online, itu adalah penyatuan. Nah, kemudian kalau nomor 8, kalimat perbaikan dari kalimat 11. Nah, kalimat perbaikan itu adalah mencari kalimat yang efektif dan efisien. Begitu anak-anak ya, yang jelas terdapat pokok pembicaraan atau subjeknya. Maka seperti ini, kalau nomor 8. Kata lebih jauh lagi dalam memaknai Hari Raya Galungan ini menggunakan sudut pandang budaya Jawa. Ini kan yang harus diperbaiki ya. Kenapa harus diperbaiki? Karena tidak terdapat subjek anak-anak. Kalau kalian perhatikan, lebih jauh lagi koma. Nah, dalam memaknai Raya Galungan itu kan juga konjungsi, maka kan kita tidak menemukan subjeknya. Maka kalimat nomor 11 itu adalah kalimat yang perlu diperbaiki. Kenapa Ustazah jawabannya kok D misalnya? Kenapa tidak yang A? Perhatikan, kita kembali ke soalnya. Lebih jauh lagi, memaknai Hari Raya Galungan ini jelas SP-nya anak-anak ya. Ini keterangan, ini memaknai Hari Raya Galungan. Ini inversi ya, predikat kemudian subjek. Ya. Kemudian secara lebih jauh memaknai Hari Raya Galungan ini juga sama ya. Kalau kita lebih jauh pemaknaan Hari Raya Galungan ini juga digunakan sudut pandang budaya Jawa. Ini juga SP-nya nampak ya.
secara lebih dalam, kita memaknai. Lah ini SP-nya malah nampak. Maka yang sangat tidak nampak itu adalah yang E. Kita masuk ke soal nomor 9. Nah, kata itu pada kalimat nomor 10 itu merujuk pada apa dan kesimpulannya apa, begitu ya. Nah, ini pembahasannya. Kata itu pada soal nomor 9 itu merujuk pada jawaban yang E, yaitu rupa-rupa sesaji. Kenapa kita bisa tahu kalau itu rupa-rupa sesaji? Karena begini, ketika kita mengatakan kata itu pada soal nomor 10, nah kata itu kan pasti mengacu pada kata sebelumnya. Kata sebelumnya itu ada kata antara lain, daksina dan palinggihan bagi yang Maha Esa dan tumpangan. Antara lain itu kan adalah kalimat yang menghubungkan kalimat 8 dan kalimat 10. Maka antara lain ini apa? Antara lain itu adalah sejumlah sesaji yang dibawa. Nah, menurutnya merupakan warisan sesaji. Maka tidak hanya itu tuh mengacu pada rupa-rupa sesaji. Paham anak-anak ya? Maka nomor 9 jawabannya yang E. Nomor 10 itu jawabannya E. Cara mencari simpulan, kita perhatikan cara mencari simpulan itu kita mencari opini pada wacana tersebut dan ada data-data. Nah, kalau kita perhatikan opininya semuanya mengarah pada semua masyarakat menyatakan yang E, yaitu apa anak-anak? Masyarakat beragama Hindu di Semarang masih mempertahankan tradisi hasil akulturasi Hindu dan Jawa. Kita masuk ke soal yang nomor 11 sampai nomor 15. Di sini menggunakan petunjuk A, berarti tidak menjawab wacana, tetapi kita langsung pada pemahaman materi bahasa. Pada pertanyaan nomor 11 itu, kalian masih ingat materi kata umum, kata khusus anak-anak ya? Jadi, kalau yang ditanyakan lingkungan kebun binatang itu dibuat untuk mempermudah gerak-gerik pinguin, mulai dari melompat, masuk, dan keluar air hingga bersarang dan membesarkan anak. Kata membesarkan pada kalimat di atas memiliki hubungan makna dengan kata-kata berikut, kecuali, kan begitu ya? Jadi, kita ingat-ingat kata umum, kata khusus di sini. Nah, ingat ya, kata umum membesarkan itu ada merawat, mengasuh, menjaga, dan menumbuhkan. Sedangkan membimbing itu nanti menjadi kata umum, kata khususnya menuntun dan mengajarkan. Maka jelas yang tidak berhubungan adalah yang E. Begitu ya, yang E, membimbing. Karena membimbing itu berbeda dengan membesarkan. Nomor 12 itu mencari kata kiasan. Kata kiasan itu disebut juga kata konotatif atau yang tidak bermakna sebenarnya. Ini jelas sekali jawabannya anak-anak ya. Karena kalau kita bayangkan dari soal nomor 1 sampai nomor 5 jelas nomor 4 jawabannya ya. Mengangkat suasana hati. Jadi mengangkat suasana hati itu tidak denotatif tetapi konotatif. Kita masuk ke soal nomor 13 sekarang. Nah ini, pada soal nomor 13 itu kita belajar dulu tentang pubi anak-anak ya. Jadi apa itu, bagaimana cara penulisan tanda kutip tunggal dan tanda kutip ganda. Di sini sudah Ustazah berikan ya, bagaimana cara penulisan tanda kutip tunggal. Kalau tunggal itu dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang sudah dijelaskan pada kalimat itu. Misalnya, ku dengar bunyi kring-kring tadi lah. Bunyi itu kata kring-kring itu menjelaskan bunyi. Ku dengar teriakan anakku lah. Teriakan anakku itu menjelaskan teriakan apa? Ibu bapak pulang, begitu ya. Tetapi apabila tanda petik 2 itu dipakai untuk menyatakan petikan langsung. Jadi menjelaskan sesuatu yang belum dijelaskan. Merdeka atau mati Sri Bung Karno. Sajak pahlawanku terdapat pada buku lah. Jadi tidak menjelaskan. Ini dasar hukumnya untuk menjawab soal nomor 13. Nah, di sini anak-anak pada soal nomor 13 itu kita disuruh mencari mana 2 tanda baca yang salah pada sebuah paragraf, kan begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan
dua tanda baca yang salah sesuai dengan dasar hukum ini tadi, tanda petik 2, kemudian tanda petik 1, ya. Maka nomor 13 jawabannya yang D. Tanda koma setelah kata notes dan tanda petik pada kuas kecil. Perhatikan, kata kuas kecil itu sudah menjelaskan kata pinsel. Maka harusnya penulisannya memakai petik 1, bukan petik 2. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Kecuali begini, kata pensil berasal dari bahasa Prancis kuno, pinsel, bahasa Prancis kuno yang berarti kuas kecil. Nah, kalau tidak ada kata pinsel berarti kuas kecilnya boleh memakai petik 2. Tapi karena sudah ada kata pinsel, maka kata pinsel itu dijelaskan, pinsel itu artinya apa kuas kecil, maka kuas kecil itu harus memakai tanda petik 1. Begitu ya. Lalu yang membuat salah lagi adalah tanda koma setelah notes. Berarti Grey Notes ini ya. Sebelum tahun 1560-an, Grey Notes menentukan endapan granit. Kenapa salah, anak-anak? Karena subjek dan predikat tidak bisa dipisahkan. Maka harusnya Grey Notes menentukan endapan granit seperti itu saja. Jadi tidak boleh dipisahkan oleh tanda koma. Sedangkan pada soal nomor 14 itu adalah kata beragam non-formal. Kata beragam non-formal itu kata tidak resmi. Jelas ya. Kalau kita perhatikan secara sekilas, nomor 1 sampai 5 itu semuanya bahasanya resmi, bahasa formal semua. Tetapi kalau kita lebih jeli, itu yang paling tidak formal itu adalah nomor 5. Kata itulah yang menyebabkan. Nah, kata itulah itu dapat pengaruh bahasa Jawa anak-anak ya. Iku loh, nah seperti itu ya. Iku loh anakku, seperti ya. Iku loh rumahku. Nah, maka kata itu tidak boleh. Karena kata itu kan kata penunjuk. Kata penunjuk, ini itu kan kata tunjuk ya, kata acuan. Maka tidak bisa kita pakai untuk menyimpulkan sebuah paragraf. Maka otomatis kata itulah yang menyebabkan Wakatobi dijuluki surga wisata itu kurang tepat. Maka pembetulannya bagaimana yang tepat? Nah, seperti ini. Pembetulannya adalah itulah yang menyebabkan. Nah, itulah menyebabkan apa? Wakatobi ditujukan sebagai surga wisata atau oleh sebab itu. Nah, seperti itu. Ya. Kita masuk ke soal nomor 15 sekarang ya. Soal nomor 15 itu masih sama menggunakan EYD, maka kita disuruh mencari kata sambung yang tidak tepat pada paragraf di atas. Mana? Antara nomor 1 sampai nomor 5, maka kata sambungnya mana? Coba kita lihat ya. Yang menyatakan tidak tepat adalah yang B. Itu jawabannya Nana ya. Yang B, kata karena. Kenapa bisa seperti itu? Kata karena itu dipakai untuk menyatakan sebab akibat ya. Misalnya dia tidak masuk sekolah karena sakit. Tapi kalau di sini tinggi jenis manusia itu hanya 106 cm karena disebut manusia kerdil, itu kurang tepat ya. Harusnya tinggi jenis manusia itu 106 cm sehingga disebut seperti itu ya. Karena kata karena itu tidak bisa dipakai untuk ditempelkan pada satu kalimat, harus menyatakan sebab akibat ya. Pada soal nomor 16 ini tinggal maknanya apa begitu ya. Kalau penjelajah berarti jelas Nana sesuai EYD jawabannya adalah petualang gitu ya. Masuk ke soal nomor 17. Soal nomor 17 itu kita disuruh mencari kata yang mengandung kiasan. Jelas yang mengandung kiasan nomor 2 anak-anak ya. Sebagian besar makanan dalam kuliner Indonesia dibalut dengan kelezatan sambal. Itu mengandung kalimat yang tidak sesungguhnya. Lalu pada soal nomor 18 itu ada penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Nah, penggunaan tanda baca yang tidak tepat itu kalian cari antara nomor 1 sampai nomor 5. Mana ya yang tidak tepat ya. Nah, kita lihat pembahasan jawabannya apa anak-anak? Nomor 18. Oke, jawabannya adalah yang B. Ini berdasarkan PUBI ya. Nanti kalian bisa melihat di PUBI ya. Penjelasannya ini seperti yang saya sampaikan. Jadi kenapa nomor 2 itu salah? Kalau kalian perhatikan,
nomor 2 itu salah karena terdapat pemborosan kalimat ya, pemborosan kata. Itu ada kata contohnya adalah gitu. Harusnya dipilih salah satu ya. Kabupaten Alor NTT memiliki sejumlah objek wisata menarik. Contohnya Taman Bawah Laut, Budaya Moko, suku tradisional di Pegunungan Takpala, dan Al-Quran tertua yang dibuat dari kulit kayu. Jadi tidak boleh kita menggunakan kata adalah. Masih ingat anak-anak ya? Penggunaan adalah itu untuk menyatakan definisi. Jadi tidak boleh kita cantumkan pada kalimat yang soal nomor 2. Jelas ya? Sekarang kita masuk ke nomor 19. Kembali lagi di soal nomor 19 itu menanyakan tentang penggunaan kata beragam non-formal dalam paragraf. Non-formal itu berarti kalimat yang tidak resmi ya. Nah, kalimat yang tidak resmi itu jelas jawabannya adalah kata ketimbang ya. Ketimbang itu tidak ada dalam kosakata bahasa Indonesia karena dia pengaruh bahasa Jawa. Yang benar adalah daripada, karena untuk membandingkan dia anak kecil itu lebih tinggi daripada kakaknya, begitu ya. Jadi kalau ketimbang tidak boleh. Sedangkan yang terakhir itu adalah penggunaan kata maka. Anak-anak kata maka itu penggunaannya tidak bisa digunakan di awal kalimat ya untuk menggabungkan konjungsi antar kalimat, tetapi dia adalah konjungsi pada antar klausa. Jadi harusnya nomor 20 ini kita tidak boleh memakai kata maka ya. Oleh karena itu, sehingga begitu. Nah, dasar hukumnya untuk menjawab soal nomor 20 itu ini anak-anak ya. Kata maka itu hubungannya peakibatan sehingga dia dipakai untuk subordinatif penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih. Nah, tadi seperti yang saya katakan ya, untuk menghubungkan klausa dalam satu kalimat. Jadi tidak menghubungkan kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa memakai kata maka di sini. Jelas anak-anak ya? Demikian pembahasan UTBK hari ini. Bismillah, semoga ilmunya berkah semua anak-anak dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang kemampuan membaca menulis. Ustazah doakan semoga perjuangan kalian bisa mengantarkan kalian mendapatkan perguruan tinggi negeri terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.